Ya, halo semuanya, balik lagi di Arcane Trades. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang liquidity. Ya, apa itu liquidity, bagaimana bentuk liquidity, dan di mana letak liquidity berada. Ya, jadi sesuai dengan requestnya teman-teman di live kemarin. Ya, oke. Jadi apa itu liquidity? Ya, liquidity itu adalah sebuah footprint atau jejak dari volume yang pernah ada. Ya, apa maksudnya volume yang pernah ada? Ya, jadi pertama nih, teman-teman lihat di sini. Ya, ketika di sini ada telur harga 5.000. Ya, telur harga 5.000. Ya, harga naik dari atas. Contoh dari 6.000 dia turun. Ya, 6.000 turun. Di harga 6.000 ini udah ada yang jual. Kemudian ada harga 5.000. Oh, lebih murah dong. Jelas gitu kan. Lebih murah. Otomatis harga akan bergerak naik. Ya. Ketika di sebelah sini, ya, yang harga 5.000 tadi, yang orang-orang beli di harga 5.000, mungkin beberapa akan melepas volumenya atau menjual karena keuntungannya mungkin sudah 50% atau sudah 5%, sorry ya. Sudah 10% gitu. Katakan 5.500. Sudah 10% di harga 5.500 sebelah sini. 5.500. Ya, dia menganggap ini sudah 10%, maka dia melepas volume. Tapi ada beberapa orang yang mengambil 20%, ya, sehingga dia ingin mencapai ke 6.000 ini. Nah, ketika harga turun ke bawah, ya, apakah yang 5.500 tadi akan membeli di sini? Jelas tidak, karena sudah pernah ada beli di sini. Ya, teman-teman yang tidak menjual di harga 5.500 pun ya sudah membeli di sini. Jelas dia tidak akan mau membeli di harga 5.000 yang sama. Orang-orang yang menjual di harga 5.500, dia tidak akan mau membeli lagi di harga 5.000. Ya, jelas dia akan membeli di harga yang lebih rendah. Katakan di harga 4.000. Ya, di harga 4.000. Namun, ya, teman-teman yang mau beli di harga 5.000 ketika dia drop sampai ke bawah sini, ya, akan merasa takut. Ya, bagaimana orang-orang yang jual di harga 5.500 ini atau yang memiliki volume besar ini bisa membeli telur di harga 4.000 ini jika volumenya tidak ada atau supply-nya tidak ada. Ya, bagaimana? Akhirnya, ya, pada saat di harga 5.000, 5.800, 5.500, sorry, 4.500, tidak ada yang membeli. Ya, orang yang dulu punya telur di harga 5.000, dia akan takut. Oh, udah minus 10%, udah besar banget. Akhirnya dia menjual. Daripada rugi 20%, lebih baik rugi 10%. Mikirnya seperti itu, ya, takut. Dan alhasil, orang yang tadinya membeli di 5.000 menjual di 5.500 akan membeli di harga 4.000 ataupun di bawahnya ketika ini sudah terjual. Ya, akhirnya dia naik ke harga mungkin 5.500 ataupun 6.000. Ya. Maka ini yang kita sebut sebagai liquidity. Ya. Ini liquidity, ini juga harga 6.000 liquidity. Ya. Sekarang ke bentuknya. Ya. Bagaimana bentuk liquidity sebenarnya? Liquidity itu terbentuk eh, ada berbagai macam. Ya. Bentar. Ya, berbagai macam. Bentuk liquidity itu ada satu, ya kita namakan sebagai buy side atau sell side liquidity. Ya, yang kedua ada equal high atau equal low. Ya, ini hampir sama juga atau LRLR boleh. Ya, low resistant liquidity run. Nah, terus kemudian ada session high atau low. Cuma aku jarang ambil juga. Ya, jika bentuk kita akan belajar lebih ke buy side atau sell side liquidity, ya equal high atau equal low, ya atau kita sebut sebagai low resistant liquidity run. Buy side atau sell side liquidity itu seperti apa? Ya, gerakan naik ya karena adanya buyer dan dia membentuk sebuah high yang dikarenakan adanya seller. Ya, maka akhir dari gerakan naik ini yang membentuk sebuah high
itu adalah buy side liquidity. Ya. Sedangkan gerakan menurun yang diakhiri dengan sebuah berbentuk low, maka itu kita sebut sebagai sell side liquidity. Ya. Maka ini kita sebut sebagai liquidity karena ada footprint yang ditinggalkan. Ya. Dia turun lagi karena seller. Ya. Maka hike ini ya karena ada gerakan buyer diakhiri dengan sebuah hike. Artinya buyer sudah selesai. Seller masuk lagi. Ya. Maka ini kita sebut sebagai buy side liquidity. Ya. Ada gerakan penurunan lagi. Kemudian ada membentuk low. Ini adalah sell side liquidity. Jadi akhir dari gerakan menurun ya, atau akhir dari sell side move itu kita sebut sebagai sell side liquidity. Ya. Itu buy side dan sell side liquidity. Jadi semua high dan low itu adalah buy side atau sell side liquidity terlepas dia bentukannya seperti apa. Ya. Mau dia bentuknya seperti ini ya. High low, higher high. Ya, sini ada high low ya. High low lagi. Ya, semua high dan low ini adalah liquidity ya, karena footprint tadi. Oke, selanjutnya adalah equal high atau equal low atau low resistant liquidity. Apa ini bentukannya seperti ini ya? Ya dia semacam kayak double top atau double bottom. Ya, hampir sama. Hanya saja dia tidak sampai mengambil gitu. Ya, ini adalah equal equal high. Ya, karena di sini ada buyer masuk, buy side move ya. Terus kemudian membentuk sebuah buy side liquidity, dia turun ke bawah ya, membuat sebuah sell side, naik lagi ke atas ya, membentuk sebuah high lagi yang tidak mengambil harga yang sebelumnya ya. Maka keduanya high ini akan menjadi equal high atau low resistant liquidity, pertahanan lemah. Ya, kenapa disebut pertahanan lemah? Ketika teman-teman di sini ya ada harga naik lagi ke atas, apakah teman-teman mau beli di harga ini? Sorry, akan ngambil di harga ini atau menjual di harga ini? Oh iya, akan menjual di situ. Tapi tidak. Ya, di sini sudah sempat ada seller. Ingat konsep liquidity yang tadi? Ya, sudah sempat ada seller. Maka buyer ini akan menjual jauh di atas harga seller yang sebelumnya. Ya, maka kita sebut ini sebagai equal high. Ya, begitupun juga dengan equal low. Ya, katakan dia seperti ini bentukannya. Ya, ada low yang berdempetan. Ya, ada low yang berdempetan. Ya, relatif equal low. Ya, sama konsepnya seperti yang tadi. Dia bentuknya akan seperti equal high atau equal low. Ya, kalau season high atau season low ya teman-teman tandai aja per jamnya. Ya, itu akan menjadi season high atau season low. Ya. Tadi sampai lupa. Lupa intro. Jadi kita intro di tengah aja. Oke. Yang selanjutnya adalah di mana letak liquidity berada. Ya, biasanya di bentuk-bentuk seperti ini adanya ada di mana nih? Ya. Cara teman-teman identifikasinya adalah menggunakan market structure. Ketika teman-teman memiliki tren naik ya, high low, higher high, higher low gitu ya. Ya, higher high. Di sini kan ada buy side liquidity nih. Ada buy side liquidity atau liquidity. Ya. Terus kemudian dia drop ke bawah. Ketika drop ke bawah, sell side liquidity ini diambil, di break ya. Terus kemudian dia ada kenaikan lagi. Nah, karena di sini liquidity sudah terambil ya dan ini sudah menciptakan struktur yang berbeda. Maka liquidity-nya di mana? Liquidity yang akan diambil
liquidity yang akan diambil adalah yang bawah sini. Ya, kenapa? Trennya sedang turun. Ketika trennya sedang naik, ya, liquidity akan ada di atas ini. Ini adalah liquidity, ini adalah liquidity, ya. Bahkan low ini pun sebelumnya liquidity ketika dia turun ke bawah sini. Ya. Nah, maka dari itu kita butuh ada yang namanya high resistance liquidity. Ya. High resistance liquidity atau pertahanan kuat. Kalau tadi kita ada pertahanan yang lemah atau low resistance liquidity, ya kita butuh high resistance liquidity untuk menyapu daripada yang low resistance liquidity, yaitu buy side atau sell side liquidity. Ya. Buy side atau sell side liquidity equal high atau equal low, ya, low resistance liquidity. Ya, jadi ketika teman-teman ketemu sebuah shift, ya, sebuah market structure shift ataupun change of character, semua buy side atau sell side liquidity itu adalah liquidity, guys. Nah, yang bukan liquidity adalah ketika dia mengambil sebuah buy side dan sell side terdekatnya di break, maka high ini bukan jadi liquidity. Dia akan jadi high resistance liquidity. Ya, itu bedanya. Jadi terlepas dari teman-teman menggunakan strategi apa, SMC, ICT ataupun semacamnya, ya liquidity akan sama. Ya, yang penting konsepnya yang teman-teman pahami. Oke. Ini kenapa nggak muncul panahnya? Oke, kita lanjut. Ya. Jadi terlepas dari teman-teman uh, pakai SMC ataupun pakai ICT, yaitu bebas lah. Yang penting teman-teman tahu, oh ini adalah buy side, ini adalah sell side, liquidity equal high, equal low, ya. Lalu yang bukan liquidity yang mana? Ketika dia bukan sebuah buy side atau sell side liquidity. Ya, ini kan buy side liquidity. Buy side liquidity diambil, sell side liquidity terdekat di break. Ya, maka high ini akan menjadi strong atau high resistant liquidity. Ya, kemudian dia retracement, ya, karena trennya sedang turun, maka yang akan diambil adalah sebuah liquidity. Ya, low ini akan menjadi liquidity, ya, low ini dengan low ini akan menjadi low resistance liquidity atau equal low, karena sama, hampir sama, relatif sama low-nya. Gitu. Maka dia akan disapu. Ya, kemudian dia membentuk lagi sebuah retracement. Ada liquidity yang diambil. Terus kemudian ada liquidity lagi yang di break sama dia oleh body, ya, oleh body. Maka high ini, ya, high ini akan menjadi strong high. Ya, ketika dia retracement, maka targetnya adalah low ini atau low yang dua ini. Begitu. Jadi seperti itu untuk liquidity. Ya. Kenapa kok nggak gambarin chart ya teman-teman? Nanti bisa nyesuaiin aja. Ya. Ini pakai candlestick dan sumbu. Jangan menggunakan sebuah candle. Oke. Mungkin begitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya.